Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 687-690. Berjalan-jalan di pantai. Bab 687 Get Sick. Setelah melakukan beberapa novel dan olahraga yang mengasyikkan, Landon Sen dan Sasa berjalan-jalan di pantai, mengobrol tanpa sepatah kata pun. Baru pada saat itu Landon Sen tahu bahwa Sasa telah menunggu di luar bandara selama lebih dari 2 jam, dan dia belum makan malam. Landon Sen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan ketika Sasa menunggu begitu lama untuk dirinya sendiri. Atau, mari kita makan sesuatu dulu, kata Landon Sen sedikit menyesal. Sasa memang sedikit lapar, tapi dia enggan pergi sekarang karena suasana hatinya sangat baik. Tiba-tiba melihat kedai kentang manis panggang kecil di depannya, mata Sasa menyala dan dia menunjuk ke kios dan berteriak, "Di sana, aku ingin makan yang itu." Landon Sen segera naik dan membeli satu untuknya. Sasa memegangi ubi panggang panas di kedua tangannya, aromanya meluap. Karena terlalu panas, wanita itu hanya bisa menggigit satu giginya sekaligus, menjilati bibir merahnya dari waktu ke waktu, yang kelihatannya sedikit imut. Apakah ini lezat? Landon Sen tidak tahan untuk tidak bertanya. Enak, aku mau satu lagi. Wajah Sasa memerah. Presiden perempuan yang kedinginan juga suka makan ubi panggang, dan Landon Sen merasa sedikit lucu. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di sepanjang pantai. Pantai di malam hari relatif sepi, kecuali suara debur ombak, hanya angin laut yang menyegarkan. Setelah mengalami perkelahian sebelumnya, Landon Sen menikmati ketenangan dan kenyamanan sekarang. Pakai pakaianmu, anginnya agak dingin. Landon Sen mengenakan mantelnya pada Sasa. Hati Sasa menghangat ketika dia mengenakan mantelnya, dan perasaan diperhatikan oleh seorang pria membuatnya sangat puas. Sekitar pukul 10 malam, Landon Sen dan Sasa kembali ke keluarga Zeng. Villa masih sama. Sasa dan Hong Yue hidup bersama. Keduanya rukun, dan Kuina Bai sesekali tinggal selama beberapa hari. Hong Yue pergi ke luar negeri untuk membahas bisnis dalam 2 hari terakhir, tetapi kebetulan jauh dari rumah. Mengetahui bahwa Landon Sen telah kembali, Kuina Bai juga sedang dalam perjalanan. Keduanya duduk di sofa dan mendengarkan Landon Sen menceritakan pengalaman luar biasa itu. Sasa merasa sangat aneh, tetapi dia khawatir. Karena dia merasa bahwa dunia Landon Sen secara bertahap semakin jauh dari dunia normal. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di sini saat ini? Sasa tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seharusnya sebentar, jawab Landon Sen. Sasa terdiam beberapa saat, lalu berbalik untuk menunjukkan senyum yang menawan. Ya, Anda harus tetap bersamaku selama ini. Oke. Landon Sen tersenyum. Sasa juga berbicara tentang beberapa peristiwa baru-baru ini, yang pada dasarnya adalah acara perusahaan. Pengembangan Shanghai Group berjalan lancar, manajemen senior kekurangan tenaga kerja, Li Fei dan Sasa dan yang lainnya sangat sibuk setiap hari. Hong Yue diam dan tidak ada yang bisa membantu, tetapi setelah membantu, dia menjadi orang yang sibuk. Sasa adalah ketua perusahaan sebelumnya, tetapi karena segala sesuatunya terlalu sibuk dan dia tidak tahan, kursi ketua diberikan kepada Li Fei, yang menjadi CEO. Li Fei bagaimanapun juga adalah Wuxiu, dan dia masih bisa selamat dari kelelahan ini. Tapi Sasa adalah orang biasa. Landon Sen tidak terlalu tertarik dengan urusan perusahaan. Lagi pula, uang tidak berbeda dari angka untuknya. Dia tidak ingin wanita itu bekerja keras, tetapi Sasa bersedia melakukannya. Ngomong-ngomong, ada hal penting yang harus diberitahukan kepadamu. Kakek saudari Bai sepertinya memiliki penyakit aneh baru-baru ini. Dokter Cheng Zi tidak berdaya. Saudari Bai sangat cemas belakangan ini. Bisakah Anda membantunya? Mengerutkan kening. Penyakit aneh. Penyakit aneh macam apa? Landon Sen bertanya dengan cepat. Saat itu, pintu villa didorong terbuka, dan Kuina Bai masuk dengan cepat. Landon Sen, kamu akhirnya ada di sini. Mata Kuina Bai memerah, dan dia terbang langsung ke pelukan Landon Sen. Gadis di lengannya selembut batu giok, tapi Landon Sen segera merasakan sesuatu yang salah dengan ekspresinya. Xiao Yu, apa yang terjadi? Tanya Landon Sen. Landon Sen, kakekku.
Wajah halus Kuinabai ditutupi dengan air mata dan tidak bisa menahan tangis. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen melihat Kuinabai menangis seperti ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, bicara perlahan." "Baik." Kuinabai duduk, dan Sasa membawa secangkir kopi. "Itu saja. Kakek saya tiba-tiba terjangkit penyakit yang buruk beberapa hari yang lalu. Dia demam dan bingung. Dia mengoceh dan berbicara omong kosong. Demamnya lebih buruk kemarin. Dokter mengatakan jika dia tidak dapat diobati lagi, mungkin sudah pergi." Kuinabai mengertakkan gigi dan berkata. Landen Sen sedikit mengernyit. Bai Xiang adalah Wuxiu. Dengan basis kultivasi pada masa-masa awal, daya tahan tubuh seharusnya sangat baik. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba terjangkit penyakit yang buruk? Tidak ada gunanya memikirkannya. Landen Sen langsung bertanya, "Di mana kakek Bai sekarang?" "Kakek sekarang berada di klinik medis wilayah militer ketiga kota Donghua," Kuinabai berkata dengan tergesa-gesa. "Ini belum terlambat, ayo pergi sekarang." Landen Sen berdiri. "Ya." Kuinabai mengangguk berat. Dengan hadirnya Landen Sen, kepanikannya sedikit tenang. Segera, mereka bertiga pergi, dan Landen Sen mengusir Porse Kayan menjauh dari istana. Karena Bai Xiang adalah anggota penting militer, ada institusi medis militer khusus untuk perawatan. Wilayah militer ketiga terletak di pinggiran selatan, di malam hari masih dijaga ketat dan dijaga ketat. Ayah Kuinabai, Bai Kuan, menunggu dengan cemas di pintu masuk. Dia baru saja menerima telepon dari Kuinabai, dan dia juga memiliki secercah harapan di hatinya ketika dia mengetahui bahwa Landen Sen akan datang. Setelah setengah jam, Porse berhenti di pintu masuk zona terbatas militer. Bai Kuan keluar untuk menyambutnya segera, dan beberapa orang hanya menyambutnya, dan dia membawa Landen Sen dan yang lainnya ke klinik medis. Bai Xiang sedang menunggu pertolongan pertama di unit perawatan intensif khusus, dan peralatan medis di daerah militer selesai. Di luar pintu bangsal, seorang pria tua berambut abu-abu sedang mendiskusikan pilihan perawatan dengan beberapa dokter berjaket putih. Melihat kedatangan Bai Kuan, pria tua itu segera melangkah maju dan berkata, "Kolon Bai, kondisi kepala tua tidak bisa lagi ditunda, jadi dia hanya bisa menggunakan terapi kejut listrik untuk pertolongan pertama." Bai Kuan melambaikan tangannya, "Tidak, saya telah menemukan dokter yang lebih baik." Pria tua itu terpana. Apakah ada dokter yang lebih baik di kota Donghua? Bai Kuan tidak pernah menyukai omong kosong, jadi dia membawa Landen Sen ke bangsal secara langsung. Kuinabai, Sasa dan yang lainnya juga mengikuti. Wajah putih di tempat tidur rumah sakit digantung dengan ventilator, kulitnya sangat pucat, matanya merah dan bengkak, ketidakpuasannya memerah, dan mulutnya masih berbicara omong kosong. "Landen Sen, tolong pikirkan solusi." Bai Kuan menghela nafas. Bai Xiang tiba-tiba menjadi seperti ini, dan dia juga hancur. Landen Sen mengangguk, "Biarkan aku melihat." Setelah berbicara, dia melangkah maju untuk mengamati sejenak, dan mengambil nadi untuk Bai Xiang. Melihat ke dalam, Landen Sen tidak melihat ada masalah dengan tubuh Bai Xiang. Ini membuatnya merasa sedikit aneh, dan kemudian dia melihat ke dalam hati beberapa kali, dan akhirnya menemukan penyakitnya. Landen Sen menemukan bahwa masalah fase putih muncul di otak, dan korteks cerebral dan sumsum tulang belakang otak ditutupi dengan serangga putih kecil. Adegan ini mengejutkan Landen Sen, dan Bai Xiang terinfeksi parasit. Jika itu serangga biasa, Landen Sen tidak akan begitu terkejut. Parasit ini termasuk jenis gu beracun, yang dengan jelas dijelaskan dalam Medicine Pill King Sutra. Bab 688 Gu Poison. "Landen Sen, bisakah penyakit kakekku disembuhkan?" Kuinabai bertanya, menggigit giginya. "Dengan Zi, kakekmu akan baik-baik saja," kata Landen Sen tegas. "Terima kasih Tuhan." Kuinabai menepuk dadanya, akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di pipinya yang pucat. Orang tua di samping tidak bisa melihatnya lagi, dia merasa Landen Sen mengomel. Seorang anak laki-laki dengan kepala berbulu berkata bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit aneh dengan sia-sia, tetapi dia tidak percaya jika dia membunuhnya. "Tuan, tolong pikirkan dua kali sebelum Anda berbicara." Kondisi kepala tua itu sangat rumit. Anda hanya mengambil denyut nadi dan Anda yakin bahwa Anda dapat menyembuhkan penyakit kepala tua itu. Ini tidak hormat kepada kepala tua. Orang tua itu tidak tahu identitas Landen Sen. Lagi pula, dia adalah orang yang dibawa oleh Bai Kuan,
jadi dia tidak berani berbicara terlalu keras. Siapa kamu? Landon Sen melirik lelaki tua itu. Bai Kuan memperkenalkan, ini adalah dokter yang merawat ayah saya, Tuan Cheng Guangzu, Tuan Cheng. Tuan Cheng sangat ahli dalam teori pengobatan Tiongkok, dan ia dikenal sebagai ahli pengobatan Tiongkok. Sama seperti dia berani memanggil master pengobatan Tiongkok. Landon Sen mencibir. Landon Sen ingat bahwa orang ini mengatakan sekarang apa terapi kejut listrik yang akan digunakan. Jika itu benar-benar digunakan, maka Bai Xiang mungkin telah terbunuh olehnya. Kamu memarahiku. Wajah lelaki tua itu pucat. Bagaimana kalau dimarahi? Karena aku bilang aku bisa menyembuhkan, aku yakin tentu saja, kata Landon Sen ringan, dan dia tampak sangat kesal pada Cheng Guangzu. Saya adalah dokter yang bertanggung jawab atas kepala tua, dan saya bertanggung jawab atas hidupnya. Tuan ini, Anda terus mengatakan bahwa Anda dapat menyembuhkan penyakit kepala tua itu. Saya pikir Anda seperti orang awam, kata Cheng Guangzu dengan jijik. Cheng Guangzu merasa bahwa ia adalah ahli pengobatan Tiongkok, dan siapapun ingin menyelamatkan muka, meskipun ia tidak. Anak ini terlalu merajalela, Cheng Guangzu tampak sangat tidak nyaman dengannya. Tuan Cheng, Anda tidak perlu khawatir tentang penyakit ayah saya. Tolong jangan ganggu perawatan Jenderal Sen, Bai Kuan berkata dengan suara berat. Jenderal Sen. Cheng Guangzu tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia tidak mau, bisakah bocah nakal ini memiliki pangkat jenderal. Dibandingkan dengan Cheng Guangzu, Bai Kuan lebih mempercayai Landon Sen. Cheng Guangzu tidak berani menentang Bai Kuan, dan berdiri dengan patuh. Dia melirik Landon Sen, menunjukkan jejak kebencian, berpikir aku ingin melihat bagaimana kamu menyembuhkannya. Lagi pula, jika Bai Xiang dihukum mati, itu tidak masalah baginya. Landon Sen mengabaikan Cheng Guangzu, dia mengeluarkan kotak giok putih penuh jarum perak dari tas penyimpanannya. Racun dalam fase putih disebut Sunfly Gu, dan otak manusia akan memiliki reproduksi parasit Sunfly. Sunfly Gu adalah sejenis racun yang sangat spesial. Orang-orang yang tertangkap oleh Gu semacam ini perlahan-lahan akan kehilangan akal pada tahap awal dan menjadi zombie. Jika tidak ada perawatan dalam waktu setengah bulan, otak akan ditelan oleh lalat pasir dan dibunuh. Untungnya, waktu Gu dalam fase putih relatif singkat, dan capung belum menginvasi lebih dalam ke otak, dan masih ada beberapa penyelamatan. Adapun perawatan sengatan listrik yang dikatakan Cheng Guangzu, itu hanya akan secara kasar merangsang aktivitas pasir dan secara langsung mengarahkan orang ke barat. Tapi apa yang membuat Landon Sen curiga adalah bahwa capung ini hanya bisa diserang oleh para pembudidaya bela diri yang mahir dalam racun-racun Gu. Bagaimana mungkin Bai Xiang mendapatkan racun jenis Gu ini? Landon Sen tidak banyak berpikir, mula-mula membantu Bai dan mulai memasang jarum. Sunfly Gu sangat sulit diobati, karena ada terlalu banyak parasit di otak, dan umumnya hanya orang yang memilikinya yang dapat mengendalikannya. Untungnya, keterampilan medis Landon Sen cukup tinggi, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyembuhkannya. Setelah jarum turun, tubuh Bai Xiang bergerak sedikit, ekspresinya berubah, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat. Landon Sen mengambil gambar lain. 2 jahitan, 3 jahitan. Kecepatan aplikasi jarum Landon Sen sangat lambat, karena Sunfly Gu ini sangat rumit. Dia harus mengamati kondisi fisik fase putih penglihatan internal setelah injeksi. Ketika Landon Sen mendapatkan tusukan keempat, ia menemukan bahwa capung di otak fase putih agak panik dan terus-menerus menggeliat. Kecepatan menjatuhkan jarum Landon Sen tiba-tiba meningkat, dan ketika dia membalik telapak tangan kanannya, deretan jarum perak muncul di telapak tangannya. Dengan gelombang telapak tangan kanannya, total lebih dari 20 jarum perak secara akurat menembus ke berbagai titik akupuntur di otak Bai Xiang. Lebih dari 20 jarum dijatuhkan dalam satu napas, benar-benar menyegel jalur parasit. 10 menit kemudian, kepala Bai Xiang menusuk padat dengan lebih dari 100 jarum perak. Landon Sen menekankan telapak tangannya ke punggung Bai Xiang dan memaksakan latihannya. Secara bertahap, sejumlah besar cairan kental putih meluap dari kepala wajah putih itu. Cairan putih ini adalah cacing pasir, karena sangat kecil dan jumlahnya luar biasa, mereka terlihat seperti cairan. Melihat pemandangan ini, semua orang di bangsal menumbuhkan rahang mereka satu persatu, dan mereka terkejut.
Cheng Guangzu juga terpana di tempat, tidak pernah berpikir bahwa anak ini sebenarnya punya beberapa trik. Setelah mengusir sejumlah besar parasit, Landen Sen meminta Bai Xiang untuk membersihkan kepalanya. Setelah cairan putih di otak Bai Xiang bersih, Landen Sen membantunya melepaskan jarum perak. Tidak lama kemudian, Bai Xiang berangsur-angsur bangun. Landen Sen, Xiao Yu. Bai Xiang baru saja bangun, tubuhnya masih agak lemah, tetapi tidak ada masalah besar. Kakek, bagaimana perasaanmu? Kuina Bai melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tapi kepalaku masih sedikit bingung. Roh Bai Xiang jelas pulih, dan dia tidak berbicara omong kosong lagi. Hebat. Kuina Bai menangis dengan gembira. Sasa juga senang untuknya. Bai Kuan akhirnya melepaskan dan menepuk pundak Landen Sen dengan berat. Landen Sen, terima kasih. Dia tidak pandai kata-kata dan tidak bisa mengatakan apapun untuk disyukuri. Tidak, terima kasih, saya harus melakukannya. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Landen Sen, penyakit apa yang dimiliki kakekku? Kuina Bai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Landen Sen sedikit mengernyit, dan berkata, kakek Bai memiliki parasit dan berkembang biak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ia mempengaruhi pikiran dan memiliki gejala sebelumnya. Parasit. Semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menemukan parasit itu? Wajah Cheng Guangzu tidak pasti. Parasit semacam ini bersembunyi di korteks serebral dan sulit dideteksi. Mereka sangat sensitif terhadap kekuatan eksternal. Jika mereka diperlakukan dengan kejutan listrik seperti yang dikatakan seseorang, parasit ini akan melahap otak dengan keras, dan hasilnya mungkin hanya kematian otak. Landen Sen kedinginan dan kedinginan. Lihatlah Cheng Guangzu. Cheng Guangzu gemetar. Dokter Cheng, tidak ada hubungannya denganmu di sini, jadi cepatlah. Wajah Bai Kuan suram, dan dia sangat sedih. Untungnya, Landen Sen tiba tepat waktu, kalau tidak dia akan ditipu oleh Cheng Guangzu. Wajah Cheng Guangzu bersahaja, jadi dia harus pergi dengan wajah serak. Landen Sen, aku sangat baik, bagaimana parasit bisa tumbuh di kepalaku? Bai Xiang sendiri juga sangat bingung. Kakek Bai, kamu diracuni oleh seseorang, kata Landen Sen. Namun, Landen Sen agak bingung, karena jika seseorang benar-benar ingin membunuh Bai Xiang, tidak perlu untuk efek samping semacam ini. Secara umum, peran Sunfly Gu adalah untuk membuat orang tidak peka, tetapi membunuh orang adalah yang kedua. Apa? Ekspresi Bai Xiang berubah. Bai Xiang juga seorang seniman bela diri, dan dia sangat jelas tentang apa artinya bermain Gu, yang berarti bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya. Dia telah berada di lingkaran militer dan politik selama bertahun-tahun dan memiliki banyak lawan. Tetapi seseorang begitu kejam sehingga mereka ingin bunuh diri. Ini membuat Bai Xiang sangat marah. Dia harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Bab 689 Some Ismani. Kakek Bai, kamu bisa mengingat lebih banyak siapa yang telah kamu sentuh sebelum timbulnya penyakit, Landen Sen mengingatkan. Oke. Landen Sen, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas keselamatanmu menyelamatkan kali ini, Bai Xiang berkata dengan emosi. Di masa lalu, Bai Xiang berpikir bahwa Landen Sen adalah mesin pembunuh Long Teng, dan memiliki prasangka terhadapnya, dan menentang Landen Sen bersama cucunya. Sekarang prasangka ini telah hilang, saya merasa sedikit malu. Landen Sen tidak tertarik dengan intrik politik antara Bai Xiang dan kelompoknya, dan membiarkan mereka menanganinya sendiri. Belum terlambat bagi Landen Sen untuk membantu jika perlu. Kuina Bai berkata untuk tinggal di sini untuk merawat Bai Xiang. Landen Sen meminta mereka untuk memperhatikan keselamatan, dan kemudian pergi bersama Sasa. Itu pagi-pagi sekali setelah kembali ke rumah, dan Sasa masih berbicara dengan Landen Sen untuk sementara waktu. Landen Sen membujuk untuk waktu yang lama, dan Sasa akhirnya tertidur. Dini hari berikutnya, Sasa pergi bekerja seperti biasa. Landen Sen mengikuti kelompok Shanghai. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan yang saya mulai, jadi perlu untuk melihat bagaimana kinerja sekarang. Ketika dia tiba di bawah gedung kelompok Shanghai, Li Fei menyambutnya di luar, dengan seorang sekretaris wanita muda yang cantik di sampingnya. Saya belum melihat satu sama lain untuk sementara waktu, roh Li Fei telah meningkat banyak, dan kultivasinya telah sedikit meningkat. Shanghai Group sangat terkenal, tetapi sangat sedikit orang yang tahu siapa bos di baliknya.
Landon Sen menginstruksikan Li Fei untuk melakukan ini. Dia tidak ingin begitu terkenal sebelumnya. Tuan, ini adalah sekretaris saya. Namanya adalah Mu Fei, Li Fei memperkenalkan. Halo, Bos Sen. Mu Fei membungkuk sedikit pada Landon Sen, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut. Dia sudah tahu dari Li Fei bahwa Landon Sen adalah bos sebenarnya dari grup Shanghai. Mu Fei awalnya berpikir bahwa Landon Sen setidaknya adalah level paman, mungkin seorang penatua politik dan bisnis berusia 80 tahun, tetapi dia tidak berharap Landon Sen menjadi begitu muda. Landon Sen hanya mengangguk, tetapi tidak bermaksud bersalaman dengannya. Mu Fei tersenyum enggan, merasa bahwa Landon Sen agak dingin. Meskipun pria ini masih muda, temperamennya sangat luar biasa. Tampaknya ada beberapa alasan untuk menjadi bos grup Shanghai. Tidak lama kemudian, Li Fei membawa Landon Sen ke kantornya. Ketiganya duduk di sofa, dan Landon Sen mendengarkan laporan kerja Li Fei dan Mu Fei. Kesan pertama Mu Fei tentang Landon Sen adalah kesan seorang wanita yang sangat lihai, dan Li Fei memiliki visi manusia yang baik. Sekarang grup Shanghai, industri komersial dan industri farmasi dikelola oleh Li Fei, dengan Sasa membantunya, dan industri hiburan di bawah Chen Zifeng bertanggung jawab. Selain itu, grup Shanghai juga telah mendirikan organisasi keamanan untuk merekrut master, di bawah komando penuh Huadi. Landon Sen bertanya, Li Fei, bagaimana situasi keuangan perusahaan saat ini? Berbicara tentang ini, Li Fei menunjukkan sedikit kepercayaan pada wajahnya, dan berkata dengan wajah serius, grup Shanghai kami telah didirikan kurang dari setahun, dan nilai pasar telah mencapai 120 miliar dolar AS. Terutama dalam industri farmasi, ia telah menempati peringkat di antara 3 teratas di negara ini. Setelah kami mengumpulkan cukup dana tahun depan, kami dapat dengan penuh semangat berkembang ke berbagai industri dan harus dapat dengan cepat merebut pasar. Mu Fei di samping sedikit bersemangat. Grup Shanghai mampu berkembang menjadi ini dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kelainan tidak dapat menggambarkan kecepatan perkembangan ini. Landon Sen sedikit mengangguk, Li Fei melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi dia masih berkata, kecepatan pengembangan masih agak lambat. Li Fei terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya kembali seperti biasa. Jika orang lain berani mengatakan itu padanya, maka Li Fei pasti akan memarahinya SB. Tapi Landon Sen memenuhi syarat untuk mengatakan kalimat ini. Sebagian besar kemampuan grup Shanghai untuk bertahan hidup hari ini adalah kredit Landon Sen, jika bukan karena dana besar dan teknologi farmasi yang disediakan oleh Landon Sen pada tahap awal, serta kontak yang kuat, bagaimana bisa berkembang begitu cepat. Tapi Mu Fei di sampingnya sedikit tidak yakin. Dia tahu bahwa Landon Sen adalah bos sebenarnya dari grup Shanghai, tetapi dia belum melihat Landon Sen menunjukkan kemampuan dengan matanya sendiri. Li Fei memberi diam-diam di belakang. Dengan kenaikan rahang ini, grup Shanghai telah menciptakan keajaiban di dunia bisnis, jadi Landon Sen masih berbicara perlahan. Mu Fei berpikir sendiri bahwa Landon Sen masih terlalu muda. Bahkan jika dia memiliki keterampilan lain, dia mungkin tidak mengerti investasi bisnis, yang bisa dimengerti. Landon Sen tidak tahu banyak tentang investasi bisnis, tetapi dia tidak perlu tahu, karena dia punya uang. Li Fei, jika Anda ingin terus mengembangkan industri lain, haruskah Anda kekurangan uang? Jika saya memberikan modal dalam jumlah besar lagi, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuat grup Shanghai lebih besar? Tanya Landon Sen. Begitu dia mengatakan ini, Mu Fei bahkan lebih tidak setuju, dia merasa bahwa Landon Sen agak naif. Apakah Anda ingin tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan kelompok besar untuk memasuki industri lain? Meskipun nilai pasar Shanghai Group tinggi, sekarang berkembang dengan pesat dan tidak dapat menyediakan banyak likuiditas. Mata Li Fei berbinar, dan dia segera berkata, tentu saja saya memiliki kepercayaan diri. Jika saya memiliki cukup dana, saya akan segera dapat menjadikan Shanghai Group perusahaan besar top dunia. Mu Fei tidak bisa membantu tetapi menyela, kecuali, perusahaan kami masih berkembang dan membutuhkan banyak dana di mana-mana. Sekarang kami harus berkembang menjadi industri lain, dan kami membutuhkan terlalu banyak uang. Tanpa investasi puluhan miliar, sulit membuat prestasi di industri populer lainnya. Setelah mengatakan ini, Mu Fei melirik Landon Sen diam-diam, dia pikir Landon Sen akan terkejut. Dana yang cukup di mulut Landon Sen mungkin hanya beberapa miliar.
Saya bisa mengeluarkan 100 miliar, kata Landon Sen langsung. Mu Fei terkejut ketika dia mengatakan ini, dan hampir mendengarnya salah. Li Fei berkata dengan emosi, jika ada 100 miliar, itu cukup untuk mengembangkan beberapa industri lagi. Saya belum selesai, ini 100 miliar dolar AS, kata Landon Sen sambil tersenyum. Sial. Li Fei dan Mu Fei mengambil napas dingin, kepala mereka pusing. Kalian berpikir tentang rencana itu. Adapun 100 miliar dolar AS, saya akan segera mengkredit akun perusahaan, Landon Sen mengangkat bahu dan berkata. Mu Fei memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sedikit tidak puas dengan Landon Sen sebelumnya, tetapi Landon Sen mengatakan bahwa dia bisa menghabiskan 100 miliar dolar AS. Ketidakpuasannya menghilang seketika, Landon Sen terlalu NB. Jika ini sedikit uang, tidak apa-apa, tetapi begitu banyak uang cukup untuk mengubah kesan asli satu orang terhadap orang lain. Mu Fei tiba-tiba merasa bahwa Landon Sen tidak terduga. Sulit membayangkan mengapa dia begitu kaya. Gagasan Landon Sen sebenarnya sangat sederhana. Dia memiliki banyak sumber daya budidaya, terutama batu lingyun, tidak ada lagi, ada hampir 2000. Di dunia Duni, batu aura adalah harta dengan harga setinggi langit. Batu aura dapat dengan mudah dijual seharga 1 miliar dolar, dia hanya perlu menjual 100 batu aura seharga 100 miliar dolar. Namun, pelelangan mengharuskan seseorang untuk melakukannya, yang tidak sulit bagi Landon Sen. Bab 690 Is It Beautiful? Setelah percakapan, Landon Sen juga pergi. Dia pertama kali pergi ke perusahaan hiburan Shanghai untuk memeriksanya. Chen Zifeng melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak mengecewakannya. Bawahan Huadi juga mengumpulkan sekelompok master, total lebih dari 20 orang, dengan kekuatan rata-rata sekitar 4 bintang, dan mereka dapat berkembang menjadi kekuatan mereka sendiri. Landon Sen sebenarnya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti pengembangan perusahaan. Dia selalu berjalan dengan caranya sendiri dan suka menyelesaikan berbagai masalah sendirian. Pengembangan kekuatan hanya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka yang tidak memiliki penglihatan berani tidak datang. Kuina Bai masih merawat Bai Siang di area militer. Dia mengambil cuti hari ini. Claire masih kepala keuangan, dan Landon Sen juga mengunjunginya. Setelah berbelanja selama sehari, Landon Sen pergi untuk menjemput Sasa dari kantor. Setelah bekerja seharian, ekspresi Sasa sedikit lelah, dan ketika dia tidur sangat larut kemarin, dia sudah menguap lagi dan lagi ketika dia berjalan keluar dari gedung perusahaan. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Landon Sen melihat kulit wanita itu yang tidak menyenangkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, besok adalah hari ulang tahunmu, jadi jangan pergi bekerja. Perusahaan ini sangat sibuk kecuali seseorang dapat mengambil alih pekerjaan saya, Sasa menggosok kepalanya. Oke, saya akan meminta Li Fei untuk melakukannya segera dan mengubah presiden suatu hari nanti, kata Landon Sen cepat. Tidak, bahkan lebih membosankan bagi saya untuk berada di rumah setiap hari. Besok, saya bisa mengambil cuti setengah hari. Mulut Sasa meringkuk. Yah, kamu bisa bahagia, Landon Sen menghela nafas, lalu berkata, kalau begitu besok malam, mari kita buat pesta ulang tahun yang agung. Jangan terlalu besar, undang saja beberapa teman, Sasa tersenyum. Bahkan, sudah cukup untuk memiliki Landon Sen di sisinya pada hari ulang tahunnya. Landon Sen mengusir Porsche dari perusahaan. Di dalam mobil, Sasa masing-masing memanggil Kuina Bai dan Hong Yue. Hong Yue masih bernegosiasi bisnis di luar negeri, dan awalnya berencana untuk datang besok. Ketika dia mengetahui bahwa Landon Sen kembali, dia berubah pikiran. Sister Yue, untuk ulang tahun saya besok, apakah Anda bebas untuk kembali? Sasa bertanya di telepon. Sasa, biarkan Landon Sen menghabiskan ulang tahunmu bersamamu, dan aku akan kembali suatu hari nanti, Hong Yue berkata sambil tersenyum. Memanggil Kuina Bai, jawabannya serupa. Keduanya memberi Sasa dan Landon Sen kesempatan untuk sendirian. Sasa merasa kasihan, tetapi juga merasa sedikit manis. Pesta ulang tahun, hanya kita berdua yang bisa hadir. Sasa memerah dan menarik pakaian Landon Sen. Oke, Landon Sen setuju. Suasana di dalam mobil bagus, dan Sasa sangat menikmati perasaan ini. Omong-omong, saya hampir lupa untuk melakukan bisnis. Ada resepsi bisnis malam ini.
Anda bisa pergi dengan saya, kata Sasa tiba-tiba. Sasa, jangan pergi ke hiburan semacam ini, Landon Sen mengerutkan kening. Sasa melengkungkan bibirnya, aku juga tidak mau pergi, tapi aku sudah berjanji sebelumnya. Siapa yang tahu kamu datang tiba-tiba kemarin? Dan ada lelang amal besar di resepsi, yang terkait dengan reputasi perusahaan kita dan harus dihadiri. Oke, aku akan pergi denganmu. Landon Sen tersenyum sedikit. Dia tidak tertarik pada pertemuan bisnis ini, jadi dia hanya menemani Sasa. Keduanya kembali ke villa terlebih dahulu. Sasa memanggil panitia dan berlari untuk berganti pakaian. Landon Sen juga berganti pakaian untuk sementara waktu. Selera Landon Sen selalu sangat baik, mengenakan setelan khusus Versace, rambut telah disisir, fitur-fitur tampan, ditambah dengan temperamen berdebu, memancarkan aura misterius tanpa terlihat. Landon Sen memandang ke cermin, dan jarang narsis, saya mengandalkan, tenaga kerja dan modal benar-benar tampan. Setelah beberapa saat, Landon Sen menghentikanmu, kali ini seorang wanita cantik dengan gaun malam hitam legam muncul. Gaun malam hitam memancarkan suasana yang mulia dan elegan membuat seluruh orang Sasa terlihat penuh keanggunan, dengan rambut hitam panjang menjalar di bahunya seperti sutra. Rok daun teratai yang lebih tinggi dari lutut menunjukkan kaki yang ramping, menjulang asteris, kalung batu permata hitam digantung di leher merah jambu, memicu putihnya kulit yang lembut, dan liontin itu jatuh begitu saja di jurang yang dalam. Di tengah, itu membuat orang secara tidak sadar harus melihat ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Disengaja atau tidak, Sasa benar-benar mengenakan gaun yang dipakai Rose sebelumnya. Landon Sen sangat mengingat. Apakah itu cantik? Sasa mengangkat roknya. Yah, sangat cantik. Landon Sen kembali sadar dan mengangguk segera. Sasa memakai yang ini khusus untuk melihat reaksi Landon Sen. Benar saja, pada saat itu, dia melihat sentimen rumit di mata pria itu. Landon Sen sangat peduli pada dirinya sendiri, dan Sasa juga ingin memenuhi keinginan pria itu sebanyak mungkin dan menjadi pengganti yang sempurna untuk Rose. Keduanya mempertahankan pemahaman diam-diam, berpegangan tangan, dan meninggalkan rumah. Landon Sen mengemudikan Lamborghini-nya dan pergi dari Manor. Lelang amal malam ini diadakan di Hotel Bintang 5 di pusat kota, banyak tamu diundang, kebanyakan dari Beijing. Dalam apa yang disebut lelang amal, uang yang dilelang disumbangkan ke badan amal dan sebagainya. Secara umum, hanya perusahaan besar yang akan berpartisipasi dalam lelang amal tersebut. Pada pandangan pertama, ini terlihat seperti amal, tetapi tujuan yang lebih penting adalah membuat perusahaan mendapatkan reputasi yang baik. Kapitalis selalu hanya kapitalis. Semua jenis mobil mewah yang diparkir di luar hotel, kali ini adalah lingkaran yang disebut orang kelas atas. Landon Sen tidak tertarik pada apa yang disebut orang-orang kelas atas ini. Bahkan jika itu tentang bisnis, orang-orang ini tidak sangat memenuhi syarat untuknya, kecuali jika itu adalah Bill Gates, Jack Ma, dan Presiden XX. Landon Sen murni menemani Sasa melalui gerakan. Sayangnya, tidak ada yang tahu bahwa Landon Sen adalah bos besar grup Shanghai, dan tidak ada yang menyambutnya. Namun, hampir semua orang mengenal Sasa, dan beberapa pemimpin bisnis sering mendekatinya untuk bersulang dan berbicara dengannya, dan mereka juga ingin tahu tentang identitas pria di sebelah Sasa. Tidak lama kemudian, sejumlah besar tamu telah tiba di venue, membentuk lingkaran kecil mereka sendiri dalam kelompok. Memegang gelas penuh anggur merah, gelas komunikasi dan denting. Tidak ada keraguan bahwa Sasa mengejutkan keempat segera setelah dia muncul, menarik perhatian sejumlah besar pria. Wanita cantik dapat menarik perhatian pria dimanapun mereka berada, belum lagi keindahan temperamen Sasa. Sasa dan Landon Sen sedang duduk di kursi depan, pada saat ini, seorang pemuda berjas coklat Armani datang. Pria muda berjas itu masih tersenyum ketika dia melihat Sasa berjalan mendekat, tetapi ketika dia melihat Landon Sen duduk di sebelah Sasa, senyum di wajahnya menghilang, bercampur dengan sedikit suram. Pria muda itu melangkah maju dan menyapa Sasa, "Sasa, saya sudah lama menunggu Anda, dan akhirnya Anda di sini." Landon Sen mengangkat alisnya, "Itu benar-benar Qian Bowen." Sasa mengerutkan kening, dan pria jahat itu datang lagi. Qian Bowen ini dulunya adalah kontraktor perkawinan keluarga Sasa. Karena alasan ini, Sasa juga meminta Landon Sen untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan membuat banyak lelucon. Qian Bowen terlihat tampan dan tampan.
Dia sekarang adalah Presiden Real Estate Zongheng. Pada tahun lalu, nilai pasar industri real estate telah meroket, dan Real Estate Zongheng juga dalam ayunan penuh. Qian Bowen tampak lebih sombong. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Qian Bowen di sini, Landon Shen akan hampir melupakan orang ini. Oh, bukankah ini Tuan Landon Shen? Hari ini adalah lelang amal kami di kelas atas. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Qian Bowen memandang Landon Shen dengan jijik.